Oke guys, selamat datang di channel Badars 17. Kali ini admin akan membahas salah satu anime yang berjudul Spy Gyousetsu atau bisa disebut juga dengan Spy Classroom. Sesuai dengan judulnya, anime ini bertemakan tentang kelas mata-mata. Bahkan anime ini sudah rilis tanggal 5 Januari tahun 2023 dan sekarang sudah memiliki 4 episode. Ini admin bahas juga karena ada yang request. Kebetulan admin juga sangat suka dengan animenya, makanya admin bahas light novelnya. Oke guys, sebelum ke pembahasannya, langkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Guido berdiri di depan pintu pria tertentu. Pria itu adalah yang bertanggung jawab di tim mata-mata yang disebut Homura, tim yang dipenuhi oleh orang-orang yang aneh. Sementara Guido adalah orang yang memberi perintah kepada mereka. Guido lalu mengetuk pintu, namun tidak ada jawaban, hingga Guido pun langsung membukanya. Guido dikejutkan dengan sekeliling kamar dipenuhi dengan warna merah tua. Sebuah kanvas besar berdiri tepat di tengah kamar, dengan seorang pria berdiri di depannya. Pria itu bernama Klaus. Dengan ekspresi kosong, Klaus menatap kanvas tersebut. Klaus itu mengayunkan kuas lukis mewarnai kanvas dan karpet, serta wajah Guido sendiri kena catnya. Setelah itu, mungkin menyadari ada sesuatu yang salah, Klaus berbalik dengan penasaran. Klaus bertanya urusan Guido menemuinya, tapi dengan sebutan Sensei. Guido menjelaskan semua detailnya, bahwa Klaus akan bekerja seorang diri mulai besok untuk misi khusus yang tingkat keberhasilannya hanya 10%. Jika gagal, Klaus itu bakal mati. Setelah mendengar semua detailnya, Klaus langsung menerimanya. Hal itu membuat Guido sangat terkejut. Guido awalnya mengira Klaus akan menolaknya. Alasannya, Klaus mau melakukan itu karena dia merasa hutang budi sama Guido yang sudah memungutnya saat masih jadi anak yatim piatu dan membesarkannya hingga seperti sekarang ini. Tidak hanya itu, Klaus juga sangat mencintai anggota Homura, dan jika mereka memiliki kekasih dan teman di negara ini, maka Klaus juga akan mencintainya. Intinya, di sini Guido akan memberikan gelar mata-mata terkuat di dunia untuk Klaus jika berhasil. Meski Klaus sebenarnya tidak tertarik sama sekali, dengan begitu keberangkatan akan segera terjadi. Klaus menyingkirkan kuas, mengenakan jas dan menyiapkan senjatanya. Setelah itu, Klaus berangkat sebelum pamit pada Guido. Scene pun berpindah di sebuah desa yang bernama Din, desa tempat para mata-mata dididik. Disitulah seorang gadis dipanggil oleh lembaga pendidikan, direktur utama. Kepala sekolah menyatakan gadis itu telah lulus, namun hanya bersifat sementara. Gadis itu bernama Lily. Dia mempunyai nilai-nilai yang baik di ujian tertulis, namun selalu gagal dalam ujian praktek. Bahkan lembaga telah menilai Lily sebagai siswa yang gagal dan akan memberhentikannya. Namun kepala sekolah bingung apa yang membuat kekuatan luar sangat menghargainya. Lebih tepatnya, Lily telah dipanggil untuk bergabung dengan sebuah tim mata-mata yang bernama Tomoshibe, tempat Lily akan bertugas. Namun tim itu dibentuk untuk bisa menyelesaikan misi mustahil, atau lebih tepatnya misi yang telah gagal diselesaikan oleh mata-mata profesional. Tingkat keberhasilannya hanya 10% dan tingkat kematian 90%. Kepala sekolah bertanya apakah Lily akan tetap bergabung dengan Tomoshibe. Sesaat Lily terdiam sebelum dia menjawab kalau Lily memutuskan untuk bergabung sambil menyebutkan kode namanya yaitu Hanazono dan bertekad akan menyerahkan hidupnya. Melihat tekad Lily yang memenuhi matanya yang indah, kepala sekolah menilai Lily akan baik-baik saja. Tepat saat Lily berada di tempat pembakaran sampah, Lily bergumam pada dirinya kalau dia belum siap untuk mati. Sambil melemparkan semua harta pribadinya ke dalam api, Lily melakukan itu bertujuan untuk menghilangkan semua jejak dirinya yang pernah menghadiri fasilitas ini, sambil memikirkan tentang sebuah misi mustahil yang bakal dicoba oleh tim profesional. Lily yakin mereka adalah perkumpulan dari elit, jadi Lily merasa sudah bisa melihat kesuksesan. Bagaimanapun juga, selama ini Lily berusaha menyembunyikan kemampuannya. Dengan mempertimbangkan manfaat jadi anggota elit, Lily bisa mendapatkan jumlah gaji yang gila. Memikirkan ini, Lily sangat bersemangat ketika dia dengan gembira membakar semua catatan dan kertas ujian yang telah terkumpul cukup banyak setelah 8 tahun ini.
Lebih tepatnya, Lily sudah muak berada di fasilitas ini. Lily yakin dia akan berhasil dan akan mengasah kemampuannya sendiri di barisan elit. Setelah semua selesai, Lily pun berangkat dari lembaga pendidikan dengan naik bus dan kereta jarak jauh yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Itu butuh 1 hari sebelum akhirnya tiba di Pelabuhan Republik Den, kota terbesar ketiga. Ketika turun dari kereta, bangunan-bangunan dari bata berjejer di bersebelahan memaksa Lily mendesah kagum. Kios-kios yang menjual bunga dan koran bercampur saat dia lewat. Tiba di gedung tempat Lily diperintahkan untuk tiba. Gedung 2 lantai normal dengan nama Sekolah Agama Garmas. Seorang resepsionis berdiri di depan pintu. Lily melangkah maju untuk memberitahu resepsionis kalau dia adalah murid pindahan. Di atas namanya, Lily telah diumumkan sebagai siswa fiksi dari sekolah agama. ID dan pakaiannya sudah Lily terima. Ruangan yang diperintahkan resepsionis kepadanya seperti penyimpanan, sejumlah besar kotak pengisinya. Mereka harus dipindahkan untuk membuat jalan menuju tangga yang tampaknya menghubungkan dengan bawah tanah. Lily mengikuti jalan setapak yang remang-remang. Sebuah pemandangan baru terbuka dengan sebuah rumah bergaya barat seperti mansion atau istana tempat para bangsawan akan tinggal. Dengan mulut ternganga, Lily menuju pintu masuk. Dia agak takut dan gugup pada pemikiran tentang orang lain dari Tomoshima yang sedang menunggunya di tempat ini. Bagi Lily, ini terasa seperti ruang pertemuan untuk para elit. Tetapi Lily akan lebih suka jika mereka cukup terampil untuk membawanya sampai mengembangkan kemampuannya sendiri. Jika tidak, dia mungkin menemukan masalah dengan itu. Sambil menahan detak jantungnya, Lily membuka pintu ke gedung. Secara terbuka, Lily mengumumkan namanya. Dengan tatapan harapan dan kecemasan, Lily mengarahkan pandangannya ke depan. Melewati tatapannya, agak terpisah dari pintu masuk, 6 gadis usia Lily sudah berkumpul. Mengarahkan pandangan mereka pada pengunjung Lily yang tiba-tiba. Salah satu dari mereka, seorang gadis berambut putih yang bernama Sibilla, melemparkan tatapan tajam pada Lily. Dengan nada perintah, Sibilla menyuruh Lily mengatakan tentang nilainya di lembaga pendidikan. Lily agak kewalahan dengan ini dan berbicara dengan gagap untuk menemukan kata-kata yang tepat. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, bunyi jam bergema di dalam gedung. Melihat saat ini jam 6 sore, waktu pertemuan baru saja tiba. Ketujuh gadis yang berkumpul di sana secara bersama mengangkat kepala mereka langsung dari tangga menghadap pintu masuk. Seseorang yang mengenakan jas muncul tanpa disadari siapapun. Karena rambutnya yang panjang sebahu dan warna kulitnya putih, dia tampak seperti wanita untuk sesaat. Tetapi setelah menatap tubuhnya yang ramping juga berotot, jelas seorang pria yang berdiri di depan mereka. Tetapi dia tanpa diragukan lagi adalah spesimen cantik. Berlawanan dengan kecantikannya, tatapannya dingin membekukan saat dia menyesuaikan matanya ke bawah ke arah para gadis. Tapi bahkan lebih dari fitur-fitur ini, setelah jas itu yang basah dengan cairan merah lebih menonjol. Itu merah seperti darah. Pria itu pun menyambut kedatangan mereka di istana Kagero sambil mengenalkan dirinya kalau dia adalah pemimpin Tomoshima yang bernama Klaus. Klaus melanjutkan pembicaraannya. Intinya Klaus memberitahu mereka bahwa dia dan 7 dari mereka akan melakukan misi mustahil dan misi akan berlangsung setelah 1 bulan. Jadi rencananya Klaus akan melatih mereka dengan baik sampai saat itu dan akan mulai pembelajarannya besok. Jadi Klaus mengingatkan mereka untuk memperdalam ikatan sampai saat itu. Setelah mengumumkan, Klaus pun berbalik lalu pergi. Lily bingung dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Klaus. Terlebih lagi Lily dikejutkan ternyata 7 gadis yang akan menentang misi mustahil yang tingkat kematiannya 90% adalah siswa bermasalah. Lebih tepatnya mereka telah dikeluarkan oleh lembaga pendidikan masing-masing. Karena Klaus menghilang begitu saja tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut, gadis-gadis itu melihat-lihat gedung. Akhirnya mereka berhasil sampai ke ruang terbuka terakhir. Sebuah pesan menyapa mereka. Di dinding sebuah papan tulis besar tergantung. Di papan itu tercantum aturan untuk hidup bersama di istana Kagero. Lily membaca aturan, tidak menemukan penyimpangan tertentu, kecuali 2 yang terakhir membuat dia memiringkan kepalanya sedikit bingung. Selain itu, mereka tertulis dengan tulisan tangan yang berbeda. Semua gadis bingung tentang ini, tetapi tidak ada yang punya jawaban. Namun, Sibilla dengan cepat melihat sebuah amplop di meja sebelah mereka. Amplop itu berisi biaya hidup yang cukup untuk semua orang.
Dan karena mereka semua bersama, mereka memutuskan untuk memulai persiapan untuk makan malam. Mereka pergi membeli bahan sebagai kelompok dan meminta semua orang mengerjakan salah satu bagiannya. Dengan semua gadis yang dibesarkan sebagai mata-mata, mereka relatif terampil dalam pekerjaan rumah tangga. Oleh karena itu, makan malam selesai dalam hitungan menit. Mereka bersulang dengan makanan sederhana dan jus apel, bertukar pembicaraan iseng yang dengan cepat berubah. Intinya mereka membicarakan tentang betapa kejamnya lembaga pendidikan. Bahkan mereka tidak bisa bersantai sebelumnya seperti di istana Kagero, dan ini bagi mereka terasa di dalam surga. Bagi Lily, kehidupan mewah jadi mata-mata seperti ini sangat berbeda dari gambar yang Lily miliki. Namun salah satu gadis berambut coklat dengan ekspresi kecemasan di wajahnya yang bernama Sarah bertanya siapa penghuni rumah sebelumnya dan bertanya-tanya kemana mereka pergi. Apalagi orang-orang yang tidak biasa seperti mereka dikirim untuk misi mustahil. Bagi Sarah ini tidak masuk akal. Bahkan Sibila juga bertanya-tanya tentang hal itu. Namun dia bilang Klaus mungkin akan memberitahu mereka besok. Setelah mengatakan itu, Sibila menyantap daging yang ada di mulutnya. Lily bilang memang benar itu sedikit berbeda dari yang dia bayangkan. Tapi bagi Lily ini juga benar-benar ada bagusnya. Pengungkapan Lily, gadis-gadis lain semua mengarahkan pandangan mereka ke arahnya. Lily melanjutkan dengan nada manis. Intinya, Lily bilang semua fasilitas dan kebebasan yang diberikan kepada mereka itu adalah hal yang terbaik. Sibila setuju dengan apa yang dikatakan Lily dan tidak ada pendapat yang memberontak. Namun, seorang gadis lain angkat bicara. Gadis berambut hitam panjang yang bernama Dea bilang hanya ada satu cara untuk mengabulkan keinginan mereka, yaitu sukses menjalankan misi dengan mereka semua. Dan itu mengakhiri pembicaraan mereka. Dengan begitu mereka pun pergi ke kamar masing-masing. Lily puas pada ikatan pertama dengan rekan-rekan barunya dan menuju ke kamarnya sendiri. Di perjalanan ke sana, Sarah memasuki pandangannya. Ekspresinya masih dipenuhi kecemasan. Lily tanpa pikir panjang memanggilnya sambil bertanya apakah dia masih khawatir. Sarah menjawab dengan mengangguk, lalu bertanya pada Lily apa dia pernah berpikir untuk melarikan diri sebelum mereka menantang misi mustahil. Dengan begitu, Lily menjawab kalau dia tidak punya kerabat atau keluarga, dan apalagi sekolah sudah tahu mereka hanya lulus bohongan. Jadi, saat ini mereka terpojok dari segala arah. Lily mencoba untuk menghibur gadis itu. Lily bilang untuk tidak terlalu mengkhawatirkannya, karena Lily yakin Klaus tidak akan mengumpulkan anak-anak putus sekolah yang tidak berguna tanpa maksud apapun. Jika bawahannya tidak memenuhi tugas itu, dia sendiri akan berada dalam bahaya. Jadi besok adalah pelatihan yang akan menjadikan mereka rekan yang berharga baginya. Lily percaya Klaus akan memberikan mereka pembelajaran yang hebat besok. Setelah mendengar kata-kata Lily, Sarah mulai sedikit santai dan pergi ke kamarnya. Dengan begitu, Lily dengan lembut melambaikan tangannya. Meskipun sebenarnya Lily juga tampak sangat cemas. Hari kedua di istana Kagero tiba. Ketika semua gadis berkumpul di ruang pertemuan, Klaus pun muncul. Melihat penampilannya yang teratur, Lily dan yang lainnya terpesona sejenak. Dengan begitu mereka semua mengucapkan salam pada Klaus, tapi pakai kata bos sambil menyembunyikan jantung mereka yang berdebar kencang. Ketika dipanggil bos, Klaus tidak suka. Dia lebih suka dipanggil sensei atau Klaus saja. Dengan begitu mereka semua sepakat manggil Klaus dengan sebutan sensei. Setelah itu Klaus memulai pertemuan Tomoshige. Mereka saat ini duduk di sofa dengan bentuk huruf O. Para gadis sedikit lebih kaku, namun Klaus seperti biasa acuh tak acuh. Klaus mulai berbicara. Klaus jelaskan Tomoshige adalah tim yang didirikan dengan tujuan tunggal untuk menyelesaikan misi mustahil. Misi ini terdiri dari penyusupan fasilitas penelitian Kekaisaran Galgado. Jadi Klaus akan memberi mereka detail di kemudian hari. Tetapi mereka harus mencuri objek tertentu dari dalam fasilitas. Klaus juga jelaskan alasan mengapa misi ini menerima peringkat mustahil adalah karena kegagalan sebelumnya dari tim mata-mata lain sebulan yang lalu. Akibatnya setiap anggota telah meninggal dan tidak satu pun dari mereka kembali dengan informasi berharga. Setelah mendengar penjelasan dari Klaus, seseorang dari gadis-gadis itu bergumam kaget mendengar semua orang mati. Klaus pun kemudian mengangguk. Klaus bilang mereka akan berangkat 1 bulan dari sekarang dan memasuki misi untuk penyusupan ke fasilitas penelitian ini. Mereka hanya punya sedikit waktu.
Mendengar isi misi, kaki Lily mulai bergetar. Misi yang bahkan gagal dilakukan oleh tim profesional adalah misi mereka sendiri. Hampir seolah-olah seseorang senang melihat mereka menderita. Klaus lanjut bicara. Dengan suara lembut, Klaus menyuruh mereka untuk tidak perlu khawatir. Klaus bilang seperti yang mereka lihat, Klaus adalah mata-mata terkuat di dunia. Tidak ada yang lebih baik dan tidak ada mata-mata yang lebih terampil daripada Klaus. Jadi Klaus bilang kalau mereka mengikuti pembelajarannya, menyelesaikan misi mustahil akan menjadi permainan anak-anak belaka. Sibilla bertanya apa yang akan dipelajari hari ini. Klaus menatapnya sejenak dan mengangguk. Klaus kemudian mengeluarkan beberapa gembok dari kotak kayu dan melemparkan satu ke masing-masing para gadis. Klaus jelaskan kalau gembok itu dulunya digunakan oleh kekaisaran untuk fasilitas militer mereka. Jadi membuka gembok dengan sangat cepat akan menjadi keterampilan penting selama penyusupan mereka. Dengan begitu, Klaus menyuruh mereka untuk mencoba membukanya dengan batas waktu 1 menit. Namun, 6 dari mereka termasuk Lily tidak berhasil membukanya dan hanya satu gadis yang berhasil, yaitu Sibilla. Sementara itu, Klaus mengumpulkan gembok yang masih tertutup. Klaus memuji Sibilla, namun semua itu sudah diprediksi oleh Klaus. Sibilla wajahnya memerah sambil bertanya apakah Klaus bisa membukanya. Klaus menyuruh mereka melihatnya jika masih ragu. Sesaat kemudian, Klaus melemparkan 6 gembok lainnya ke udara. Lily tidak bisa mempercayai matanya saat dia mengamati kejadian di depannya. Klaus mengayunkan lengannya 2-3 kali, tapi Lily tidak bisa melihatnya lagi. Semua gembok yang terbuka di depannya adalah hasil akhirnya. Keenam gembok yang terbuka jatuh ke karpet. Tidak butuh 1 menit untuk 1 gembok, lebih tepatnya 1 detik untuk 6 gembok. Salah satu gadis yang menyaksikannya berteriak kagum. Dengan pertunjukan Klaus seperti itu telah membuat kaki Lily berhenti bergetar. Lily sekarang mulai mempercayainya. Dengan begitu, Klaus bertanya apakah masih ada seseorang yang khawatir setelah melihat ini. Semua gadis menggelengkan kepalanya ke samping. Tidak ada yang berani menentangnya. Sebaliknya mereka semua menatap Klaus. Tatapan mereka dipenuhi dengan harapan. Ekspresi mereka jelas haus akan pembelajaran selanjutnya. Lily sendiri benar-benar merasa bahwa Klaus bisa menjadi orang yang pada akhirnya memunculkan perubahan dalam dirinya. Nah, ketika Klaus dengan tenang bilang untuk pelajaran selanjutnya, Lily mengelanya. Untuk sesaat, Lily merasa seolah-olah senseinya mengatakan sesuatu yang agak aneh. Tapi Lily menilai itu salah paham dan menundukkan kepalanya dengan minta maaf karena telah menyela. Dan meminta Klaus untuk lanjut menjelaskannya. Klaus bilang itu bagian akhirnya. Klaus jelaskan kalau mereka menggunakan alat pembuka kunci dengan cara yang benar, gembok akan terbuka. Namun mereka menggunakannya dengan cara yang salah sehingga gembok tidak bisa terbuka. Itulah akhir penjelasan Klaus. Keinangan berat datang dari para gadis serentak. Mereka saling memandang, membenarkan bahwa mereka memiliki pikiran yang sama bahwa Klaus buruk dalam mengajar. Pada saat yang sama, Klaus juga menjadi sadar bahwa ada sesuatu yang salah ketika dia melihat wajah gadis itu dengan curiga. Rupanya setelah memahami ini, Klaus menyilangkan tangan lalu baru berbicara setelah keiningan singkat. Klaus bilang sebagai layanan khusus, Klaus akan mengajari mereka pembelajaran kelasnya di masa depan. Setelah itu Klaus bertanya apakah mereka sudah mengerti. Tentu saja mereka bilang itu tidak mungkin. Klaus bertanya lagi, benarkah? Semua menjawab serius. Bahkan Klaus mengubah kata-katanya, namun itu malah semakin membingungkan mereka. Klaus menunjukkan anggukan yang dalam dan menghela nafas sambil bilang kalau dia sadar buruk dalam hal mengajar. Hanya menyisakan kata-kata absurd ini di belakang, Klaus berjalan melewati ruang pertemuan. Tiba di pintu keluar setelah melewati gadis-gadis, dia berbalik untuk terakhir kalinya. Klaus bilang sisanya belajar sendiri. Kemudian Klaus melangkah keluar dari ruangan. Setelah itu ruangan mulai hening kembali. Gadis-gadis itu bahkan tidak bisa mengeluarkan kata-kata untuk situasi yang absurd ini. Mengambil kata-kata Klaus, merenungkannya, mereka akhirnya saling memandang mengangguk dan tersentak bangun. Mereka berteriak sekali lagi bersama dengan mengucapkan, "Tunggu sebentar." Ruang pertemuan telah berubah menjadi kekacauan. Harapan mereka telah lenyap sepenuhnya.
Satu-satunya kesempatan mereka untuk menyelesaikan misi mustahil bahkan setelah mereka dikeluarkan dari sekolah telah hilang. Sarah saat ini ekspresinya lebih tegang dari biasanya. Sarah memikirkan ini bagaimana cara mereka akan menyelesaikan misi mustahil jika seperti ini. Bibir Lily jadi bergetar. Akhirnya menyadari betapa mengerikannya situasi mereka saat ini. Bos Tomoshiki, orang itu sangat tidak bisa diandalkan. Lily bilang dalam kasus terburuk mereka harus berlatih sendiri dan mendapatkan setidaknya beberapa kemampuan yang layak. Tapi Dea bilang masalahnya bukan hanya pembelajaran dan latihannya. Namun Klaus tidak hanya sebagai instruktur mereka namun juga bos, dan pada dasarnya Klaus juga akan jadi pimpinan selama operasi. Jadi pada dasarnya Dea bilang apakah Klaus bisa memberikan perintah dengan benar. Terhadap itu Lily bisa merasakan semua darah mengalir dari wajahnya. Namun Sibila dengan berteriak bilang kalau dia tidak akan menyerah. Intinya saat ini mereka semua sangat frustasi. Itu seperti 180 derajat putaran sempurna dari surga ke neraka. Scene pun berpindah. Saat ini Lily membawa bahan-bahan makanan saat dia berjalan melewati kerumunan. Namun kecemasannya masih belum hilang. Lily bergumam kenapa ini semua terjadi. Sebagai hasil akhir, Klaus mengunci diri di kamarnya, tidak keluar. Karena itu, gadis-gadis itu tidak punya pilihan lain selain berlatih membuka gembok sendiri. Bisa dibilang mereka melakukan hal yang sama persis di lembaga pendidikan juga. Jadi secara alami, mereka tidak akan menemukan kemajuan yang cepat. Tidak mungkin mereka akan cukup terampil untuk bisa keluar hidup-hidup melalui misi mustahil. Lily mengutuk dirinya sendiri saat dia menggigil dalam keputusasaan ini. Bakatnya yang mekar malah akan mekar di kuburan. Lily kesal sebelumnya menyebutkan kalau Klaus akan beri pelajaran yang sempurna dan sungguh bodoh sekali. Kata-kata seorang kawan diputar kembali di dalam kepalanya. Ucapan seperti apakah kamu akan melarikan diri. Juga kata-kata dari Sibila, Dea, dan Sarah. Pada saat mereka semua menghabiskan sore hari bersama di ruang makan, Lily bertanya-tanya bisakah dia membiarkan mereka begitu saja ketika dia melarikan diri. Lily berpikir apa yang bisa dilakukannya saat ini. Tiba-tiba sebuah ide muncul di kepala Lily. Dan kemudian itu terjadi. Lily mendengar suara seorang wanita tua lagi dijamret. Seorang pria besar membawa tas bergegas melewati kerumunan sambil mendorong orang yang tak terhitung jumlahnya dalam perjalanan. Ia terus berlari ke arah Lily. Pria itu pun kemudian mendorong Lily hingga terjatuh. Dia bangkit dari tanah ketika wanita tua itu mendekatinya. Dia korban dari penjamretan. Nenek itu langsung menanyakan keadaan Lily. Lily menjawab kalau dia baik-baik saja. Wanita tua itu menurunkan alisnya saat dia mengelas nafas. Nenek itu bilang nasibnya sama-sama sial walaupun mereka masih memiliki kehidupan untuk dijalani. Lily bilang itu memang benar. Bagi Lily selama masih hidup dia bisa makan malam yang lezat. Nenek itu menjawab kalau Lily benar-benar positif. Lily menjawab tentu saja dia sedang khawatir dan sekarang Lily harus terganggu dengan ini. Lily bilang lebih baik dia berhati-hati dan itu pun kalau dia masih hidup. Wajah wanita tua itu sedikit menegang lalu bertanya siapa yang Lily maksud. Lily mencibir dan menunjuk sedikit ke depan yaitu penjamret tas. Melewati tempat dia menunjuk, pria besar itu pingsan di tanah. Melihat ini, wanita tua itu memiliki ekspresi seolah dia tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Pria yang baru saja menjamret tasnya berbusa ketika dia berbaring di sana. Tidak sadarkan diri. Hanya dalam sekejap, Lily berjalan ke sebelah pria itu, mengeluarkan jarum mengambil kembali tas curian itu. Dia menahan pria itu dengan pita. Sisanya pasti bisa ditangani oleh polisi yang datang. Melihat pria itu berbaring di kakinya, Lily mengangguk dengan lemah. Lily memberikan tas kepada wanita tua yang bingung itu dan bertanya di mana tempat wisata terkenal di kota ini sambil tersenyum. Lily bergumam di dalam hatinya kalau dia tidak memiliki metode lain, jadi maka Lily hanya harus menjatuhkan target. Jadi Lily akan mulai berakting. Codename Hana Sono. Ini saatnya untuk mekar dan menjadi liar. Scene pun berpindah.
Di mana saat ini Lily berdiri di pintu kamar Klaus. Beberapa saat mengetuk pintu tanpa ada jawaban, Lily langsung membukanya. Lily menjerit setelah melihat sekeliling kamar penuh dengan cairan merah. Awalnya Lily beranggapan itu adalah darah, tapi ternyata cuma cat biasa. Lily melihat Klaus berdiri di depan kanvas sambil mengainkan kuasnya untuk mewarnai kanvas tersebut. Ketika Klaus menyadari kedatangan Lily, Klaus bertanya apa yang membawa Lily ke ruangannya. Intinya Lily di sini mencoba untuk mengajak Klaus untuk keluar bersamanya. Klaus awalnya menolak tawaran Lily, tapi Lily terus membujuk Klaus. Klaus bilang Lily benar-benar tahu bagaimana menusuk di tempat yang sakit. Sambil menyipitkan matanya sebentar, detak jantung Lily berakselerasi sedetik, mengira dia telah membuat Klaus marah. Tetapi ekspresinya tidak berubah terlalu banyak. Intinya Klaus setuju pergi bersama Lily dan akan berangkat besok karena hari sudah mulai malam. Tempat yang akan mereka tuju adalah geng KED. Lily sebenarnya tidak keberatan berjalan-jalan sekarang juga sebenarnya. Tapi Lily tidak ingin memaksa Klaus lebih dari yang diperlukan. Kalau tidak, dia bisa mengambil risiko merusak suasana hatinya. Dengan begitu, tahap pertama selesai. Besok siangnya, sesuai dengan kesepakatan tadi malam, Lily dan Klaus pergi ke geng KED tidak jauh di pegunungan di mana pohon maple akan tumbuh, melainkan di tengah-tengah kota. Skala ini bahkan lebih besar di seluruh Republik Din, dengan banyak toko dan kios berjejer, terutama selama liburan. Lily hanya bisa menatap pemandangan itu dengan takjub, karena itu adalah hari ketiga dia tinggal di istana Kakero. Klaus bertanya bagaimana dengan anggota lainnya. Klaus mengira mereka akan ikut bergabung juga. Lily menjawab kalau dia sudah mengajak mereka, tapi mereka mengatakan ingin berlatih mandiri. Itu hanya alasan Lily saja sebenarnya. Lily menghindari mereka. Setelah itu keduanya mulai berjalan melalui jalan. Ketika mereka berjalan melewati kios-kios yang tak terhitung jumlahnya, Klaus memanggil Lily. Sesuai dengan apa yang diketahui Klaus, kalau Lily datang dari jauh, Klaus bertanya apa Lily jarang pergi ke kota besar. Lily menjawab dengan mengangguk, karena Lily selalu ada banyak masalah untuk latihan praktek dan sebagainya, hingga sulit untuk berjalan, dan Lily selalu kehilangan ketenangan, terakhir tersesat. Tapi saat ini Lily sudah terbiasa dengan itu. Tapi bagi Klaus, Lily tidak terlihat seperti itu. Lily bilang dia sudah terbiasa tersesat. Klaus mengangguk, mengubah arah yang dihadapi tubuhnya. Rupanya Lily sudah salah jalan. Merasakan wajahnya semakin panas, Lily dengan cepat berbaris di samping Klaus lagi. Pada saat itu, Lily bertanya pada Klaus tentang rute dari stasiun kereta api sampai ke sini. Klaus memberitahu Lily dengan sangat jelas, hingga membuat Lily heran apa yang membuat Klaus tidak bisa mengajar dengan benar saat di pertemuan. Tapi saat memikirkan itu, tiba-tiba kaki Lily tersandung. Ketika tubuhnya terjatuh dan dia melepaskan 4 makanan kaleng yang dia pegang, namun sebelum dagunya mengenai trotoar yang keras, Klaus menangkap tubuh Lily dan memeluknya, sambil menanyakan keadaan Lily. Lily mengarahkan wajahnya pada Klaus, wajahnya yang tampan tepat berada di depannya. Dan setelah menyadari itu, Lily merasakan dadanya sendiri cukup berisi menghantam lengan Klaus. Seketika itu, Lily berteriak dan melompat. Dalam 1 detik, tubuh Lily memanas. Pada saat yang sama, ekspresi Klaus tidak peduli seperti sebelumnya, tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Klaus tidak hanya menangkap Lily, tapi sekalian dengan kaleng yang terlempar ke udara. Untuk menyembunyikan rasa malunya, Lily mengatakan meskipun Klaus buruk dalam mengajar tapi cukup terampil dalam hal lain. Klaus memberitahu kenapa dia tidak bisa mengajar. Tapi Lily terkejut Klaus tidak menjawab dengan lisan. Klaus hanya melempar kaleng ke udara. Mereka berputar beberapa kali dan terbang ke arah Lily. Lily kemudian membuka kedua tangannya menangkap mereka semua. Lily bertanya ada apa dengan ini. Klaus balik bertanya bagaimana Lily menangkap kaleng-kaleng itu. Lily menjawab dengan menggunakan tangan. Lalu Klaus bertanya bagaimana dengan kaki Lily. Lily menjawab dia hanya memindahkan mereka. Setelah mendengar jawaban Lily, Klaus bilang itulah yang dia rasakan.
Klaus jelaskan Lily bisa dengan mudah mengatakan aku menangkap kaleng, tetapi dia seharusnya tidak bisa mengulangi setiap tindakan yang dia lakukan. Lily bergumam pada dirinya, tidak bisa menerima apa yang dikatakan oleh Klaus. Ini seperti manusia tidak bisa menjelaskan bagaimana cara mengambilkan suatu benda, bagaimana mereka tidak bisa menjelaskan cara mereka bangun di pagi hari, bagaimana mereka membuka bajunya. Ini sebanding dengan Klaus selama negosiasi sambil mengenakan penyamaran atau bahkan selama pertempuran. Lily bertanya apa berarti Klaus tidak akan pernah bisa mengajarkan mereka dengan baik. Klaus menjawab dia lagi memikirkan itu sekarang di kepalanya. Lily menutup matanya sejenak, kemudian dia membuka matanya lebar-lebar, memberikan pose kemenangan. Lily bilang itu bukan tujuannya datang ke sini, melainkan untuk menyegaran. Jadi Lily memutuskan mengabaikan hal-hal kecil dan menjernihkan kepalanya. Dengan basa-basi, mereka mulai berjalan melalui jalan lagi, kios di kiri dan kanan. Di sana, di entalase, sebuah kamar wisata tunggal menonjol. Itu menunjukkan sebuah danau dikelilingi oleh alam. Dengan begitu, Lily memutuskan untuk pergi ke sana setelah dijelaskan oleh pemilik toko kalau itu adalah Danau Emai. Pemilik toko juga bilang Lily bisa menikmati pemandangan dengan perahu. Namun untuk ke sana, Lily butuh waktu 2 jam dengan menggunakan kereta api. Apalagi Klaus juga setuju untuk ikut ke sana. Dengan begitu, tahap kedua Lily berhasil. Setelah menghabiskan menu di restoran, mereka berdua akhirnya sampai ke lokasi Danau Emai. Seperti yang dikatakan oleh pemilik toko, banyak payung berjejeran di tepi pantai dan juga banyaknya orang menikmati hari libur dengan berlayar menggunakan perahu di tengah danau. Dengan jumlah orang seperti itu, Klaus ragu akan ada perahu yang bisa mereka pinjam. Tapi Lily bilang jika seperti itu mereka hanya perlu menunggu sampai gilirannya tiba. Untungnya begitu mereka benar-benar tiba di lokasi, ada satu perahu dayung yang tersisa, dibuat sempurna untuk mereka berdua. Dengan begitu Klaus menjejakkan kakinya ke perahu sambil mengulurkan tangannya ke arah Lily. Setelah ragu sesaat, Lily mengambil tangannya mengikutinya. Tanpa diduga, tangan Klaus lebih lembut dari yang dipikirkannya. Tak lama setelah kepergian mereka dengan cepat berhasil sampai ke pusat berkat Klaus yang mendayung dengan terampil. Matahari mulai terbenam dan dengan langit yang memerah, pohon-pohon di pegunungan serta permukaan air sama-sama berubah warna. Orang-orang di sekitar mereka juga sudah tidak ada, atau lebih tepatnya sekarang hanya tinggal Lily dan Klaus saja di tengah danau. Di atas perahu, Klaus memanggil Lily, dan itu pertama kalinya Klaus memanggil Lily dengan namanya. Klaus bilang apa yang Lily lihat hari ini dan apa yang Lily lihat sekarang, jangan pernah melupakannya. Klaus mengarahkan pandangannya ke arah orang-orang di pantai. Klaus lanjut bicara. Klaus mengingatkan Lily untuk jangan lupakan senyum anak-anak yang bermain di geng ini. Jangan lupakan keindahan alam ini yang membuatmu ingin menatapnya selamanya. Dan jangan lupakan orang-orang terkasih di pantai yang diwarnai oleh matahari yang terbenam. Lily masih belum paham apa yang mau Klaus bicarakan tentang orang-orang. Klaus jelaskan 12 tahun yang lalu negara ini diserang oleh kekaisaran. Bahkan setelah mengumumkan netralitasnya, bahkan menderita invasi satu sisi. Penduduknya dibantai. 10 tahun setelah perang, kekaisaran sekali lagi menyerang negara ini melalui perang yang dilancarkan dalam bayangan. Terkejut dengan info itu, Lily bertanya apakah itu benar. Klaus lanjut bicara. Klaus bilang geng yang mereka kunjungi hari ini mungkin terlihat damai di luar, tetapi suatu waktu ledakan merusak terjadi yang disebabkan oleh mata-mata kekaisaran. Tujuan mereka adalah untuk membunuh orang berpengaruh dari Departemen Luar Negeri. Orang yang menangkap kabar itu adalah mata-mata yang mahir mengumpulkan informasi, bukan polisi, tentara, atau birokrat. Klaus memberitahu Lily kalau dunia dipenuhi dengan rasa sakit dan penderitaan. Satu-satunya yang bisa mencegah kebodohan ini adalah para mata-mata. Untuk memastikan, Klaus menyelesaikan kata-katanya dengan jangan lupa yang terakhir. Puas setelah itu,
dia menatap matahari terbenam sekali lagi. Meskipun Klaus dipukul dengan emosi yang penuh gairah, tetapi hati Lily malah menjadi dingin. Meskipun mereka menyaksikan pemandangan yang sama persis, perasaan keduanya sangat berbeda. Sebenarnya, Lily mendengarkan kata-kata ini dengan acuh tak acuh. Lily kemudian angkat bicara. Lily berkata jika mereka mati, semua akan hilang. Lily sebenarnya mengerti kalau negara itu sangat penting, juga berhasil dalam misi bagi mata-mata itu luar biasa. Lily sangat menghormati mata-mata karena nyawanya diselamatkan oleh mata-mata saat perang itu. Namun, Lily juga tidak mau mempertaruhkan hidupnya dengan mudah begitu saja. Saat di tengah penjelasannya, Lily tidak bisa menatap mata Klaus. Lily bilang itulah sebabnya dia memiliki tekad untuk akhirnya mekar dan bangga pada dirinya sendiri. Walaupun mungkin karena dia gagal, terpaksa menjalani masa sulit di lembaga pendidikan, dipandang rendah. Bahkan Lily bilang jika menjadi mata-mata dengan keberuntungan dan mati tanpa tujuan. Lily bertanya apa sebenarnya tujuan hidupnya saat itu. Lily dalam hatinya berkata meski dia yakin Klaus tidak akan mengerti perasaan dingin ini di dalam dirinya, karena Klaus dan dia terlalu berbeda. Lily mengangkat pinggangnya lalu mendekati Klaus sambil berkata bahwa dia tahu kenapa Klaus mengumpulkan orang-orang putus sekolah. Itu semua demi untuk dijadikan sebagai pion pengorbanan. Lily meletakkan tangannya di pangkuan Klaus, membawa wajahnya lebih dekat. Mata mereka saling menatap. Lily bilang dia sadar kalau Klaus tidak dibuat menjadi instruktur, hingga yang bisa mereka lakukan adalah mati. Namun, Lily tidak menginginkan itu. Lily mengungkapkan kalau dia pasti akan berhasil melewati ini, sambil tersenyum. Lily akan meminta seseorang membantunya agar bakatnya mekar. Apapun metodenya, Lily tidak akan ragu. Jadi Lily tegaskan belum bisa mati dulu. Klaus hanya memanggil nama Lily dengan tanda tanya. Lily sambil minta maaf pada Klaus, menyebutkan kode name-nya. Setelah itu, dari belahan dada Lily, sebuah gas beracun terlepas. Bahkan, Klaus seharusnya tidak bisa melawan semburan gas beracun yang tiba-tiba. Klaus mungkin bisa merasakannya, tapi itu tidak memberinya banyak kesempatan untuk melarikan diri. Keduanya sangat dekat dan Lily menekan kakinya. Dengan ini, gas beracun harus langsung masuk ke tubuhnya melalui mulut dan hidung. Racun sudah mulai bekerja. Klaus menatap ujung jarinya yang gemetaran, dengan panik menutup mulutnya dengan tangannya. Karena tidak mampu menjaga posisi duduk, tubuh Klaus mulai runtuh. Tapi efek dari gas beracun itu sama sekali tidak bekerja sama Lily, yang ternyata adalah keistimewaannya. Gas beracun memudar, namun itu sudah cukup melumpuhkan pergerakan Klaus. Terhadap itu, Lily menunjukkan tawa yang luar biasa. Karena bisa melumpuhkan seorang mata-mata nomor 1. Semua itu sudah direncanakan oleh Lily saat pertama mengajak Klaus pergi dengannya. Klaus melotot ke arah Lily. Klaus tegaskan untuk tidak bercanda dengannya. Lalu bertanya apa artinya ini. Lily menjawab kalau dia ingin Klaus berjanji sesuatu padanya. Klaus bilang kalau Lily tidak keberatan dengan yang palsu, Klaus bisa memberinya berapa. Lily tegaskan dengan suara manis tuh jangan beri dia omong kosong itu. Lily percaya pada racunnya sendiri. Lily mengeluarkan senjata lain dari sakunya. Itu adalah jarum beracun. Lily bilang jika Klaus menolak beberapa janjinya, jarum itu akan ditusukkan ke mata Klaus. Lily tersenyum lagi melihat Klaus tidak berdaya. Kemudian Lily mengutarakan dua permintaannya. Pertama, pembubaran Tomushibi. Kedua, keamanan anggota saat ini. Mereka tidak ingin mati karena instruktur yang tidak dapat mengajari mereka. Mendengar ini, Klaus menambahkan tekanan pada pandangannya. Klaus menyuruh Lily untuk berhenti membuat lelucon. Klaus mengancam Lily akan melawan balik jika mendekat. Tapi Lily tidak merasa takut dengan ancaman itu. Lily tahu Klaus tidak punya senjata apapun, karena Lily sebelumnya sudah memeriksanya. Itu tepat saat ketika Klaus menangkap Lily ketika terjatuh. Lebih tepatnya semua itu acting murni.
yang direncanakannya. Jadi pokoknya Lily ingin Klaus mendengarkan permintaannya. Lily mendorong dadanya dengan percaya diri, mendekati Klaus lebih jauh dengan jarum. Klaus menjawab kalau Lily terlalu banyak bicara. Intinya saat ini Klaus benar-benar sudah skakmat. Namun ada sesuatu yang tidak Klaus mengerti. Lily bertanya, apa itu? Meski sudah sejauh ini, bagi Klaus ini telah menjadi misteri untuk selama ini. Klaus bertanya pada Lily berapa lama lagi dia harus bermain dalam situasi ini. Bersamaan dengan kata-kata ini, dua penyimpangan tiba-tiba muncul. Lily terkejut, di kaki kanannya ada sebuah belenggu. Selanjutnya, bagian bawah perahu perlahan-lahan terisi dengan air. Lily bahkan tidak mencatat apa yang terjadi. Ketika dia mencoba memahami situasinya, Lily menyadari Klaus telah merentangkan kaki kirinya menggunakan gerakan yang sangat kecil. Dia mengaktifkan beberapa jenis perangkat. Saat diberitahu oleh Klaus bahwa itu adalah perangkat khusus yang terhubung ke perahu yang telah Klaus buka penutupnya, sehingga akan tenggelam setelah 8 menit. Lily dengan cepat mengambil kunci dari seragamnya dan dengan panik dia memasukkannya ke lubang kunci. Tapi itu sia-sia. Dia bahkan tidak bisa melihat bagaimana kunci itu dibuat. Karena itu, Lily menyerah untuk membebaskan dirinya sendiri dan lebih fokus pada rantai. Klaus memberitahu Lily kalau dia tidak akan bisa membukanya karena kuncinya tidak ada di sini. Jadi apapun yang Lily coba, Lily akan tenggelam ke dasar danau. Kecuali Lily memberikan penawar racun dan Klaus akan membuka kuncinya. Lily masih tidak mau kalah. Bagi Lily itu tidak masalah. Lily akan menusukkan jarum beracun ini ke mata Klaus jika tidak melakukannya. Klaus menjawab jika Lily menusukkannya, Klaus akan kehilangan kesadaran. Jadi siapa yang akan membuka kunci gemboknya? Kali ini Lily disudutkan. Tidak ada kartu di tangannya untuk melawan. Air tidak berhenti membanjiri perahu dan akhirnya akan tenggelam ke bawah air. Lily berteriak seperti anak merajuk sambil bertanya kapan Klaus melubangi perahu. Karena Lily tidak memberitahu siapapun bahwa dia mengotak-atik perahu. Dengan begitu Klaus menjawab sejak kemarin sore ketika Lily bermain-main di danau ini. Lily masih belum percaya jika secepat itu. Lalu Klaus jelaskan bahwa danau Emai ini adalah tempat wisata yang agak populer. Karena itu ketika mereka berbicara tentang tempat-tempat yang Lily dengar, Lily bahkan tidak menyebutkan danau ini dan itu menarik perhatian Klaus. Lebih dari itu, banyak pengunjung akan selalu beristirahat di sepanjang pantai. Jadi satu-satunya cara untuk membuat jebakan adalah dengan menggunakan perahu seperti ini. Tapi Lily bilang tidak ada jaminan mereka akan menggunakan perahu ini. Dan itu hanya kebetulan saja mereka menggunakannya. Klaus mengiyakan kata-kata Lily. Namun secara kebetulan perahu yang satu ini ditinggalkan dan seharusnya Lily sudah menganggap ini mencurigakan. Dengan pemandangan indah ini terjadi di tengah danau dan semua pengunjung ini duduk di pantai. Mengapa perahu yang satu ini ditinggalkan? Klaus kemudian menyuruh Lily melihat ke bawah kaki tempat dia duduk sebelumnya di perahu. Lily benar-benar terkejut ketika melihat di sana tertulis kalau perahu ini sedang lagi perbaikan. Lily tidak menyadari karena peringatan itu hanya bisa dilihat kalau Lily bertindak sebagai pendayung. Dari sudut pandang Lily, itu adalah titik butanya. Tapi itu cukup bagi siapapun untuk tidak menggunakan perahu ini. Klaus bilang itu mengakhiri penjelasannya dan Lily tidak bisa disebut sebagai musuh yang pantas. Diperlihatkan perbedaan besar dalam keterampilan dan bakat mereka, Lily hanya bisa menggigit bibirnya dalam diam. Atau lebih tepatnya, semua rencananya sudah diketahui oleh Klaus sejak awal. Pada saat yang sama, Klaus mendesah sambil berkata bahwa selain itu, Klaus sudah siap untuk diserang sejak kemarin ketika Lily memasuki kamarnya. Lily bertanya kenapa begitu. Mata Lily terbuka lebar menunggu penjelasan Klaus. Namun, Klaus menyuruh Lily untuk berhenti membahasnya dan meminta Lily memberikan penawar racunnya. Dengan berat hati Lily memasukkan tangan ke kantongnya untuk mengambil penawar racun. Tapi setelah dia memeriksa semua kantongnya, penawar racun ternyata sudah tidak ada.
Lily sadar penawarnya tertinggal di lemari kamarnya. Mata Klaus terbuka lebar, karena seorang spesialis racun malah lupa membawa penawarnya. Lily benar-benar sangat panik, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, apalagi kapal sudah mulai digenangi air. Lily bertanya, apakah Klaus bisa membuka kuncinya tanpa penawar racun? Klaus menjawab itu mustahil karena ujung jarinya gemetar sambil memperlihatkan tangannya pada Lily. Ketika sesaat mereka terdiam, Klaus memberi perintah pada Lily. Klaus menyuruh Lily untuk mendayung perahu ini ke tepi seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Dengan berteriak keras kalau dia tidak ingin mati. Lily mulai mendayung perahu sekuat tenaga ke tepi pantai. Pada saat yang sama, Lily berhasil kembali ke tepi pantai. Semua kekuatan meninggalkan tubuhnya dan dia jatuh di atas perahu. Lily mengistirahatkan tubuhnya yang kelelahan sambil menatap ke langit malam. Lily bilang dia telah gagal dan kegagalan akan selalu gagal. Tidak ada harapan baginya menang melawan mata-mata nomor 1. Klaus kembali berdiri ketika racunnya sudah hilang, bercanda dengan burung-burung yang lewat ketika beberapa dari mereka mendarat di lengannya. Intinya semua yang dilakukan Klaus semata-mata untuk menguji kemampuan Lily. Karena itulah dia sengaja terkena racunnya. Namun, Lily saat ini hanya bisa mengeluh meskipun tingkat kematian misi mustahil 90%, tetap saja Klaus tidak bisa mengajar mereka. Dan batas waktu mereka tinggal sedikit lagi, apalagi Lily sudah meracuni atasannya, jadi dia tidak tahu kemana apa yang akan menantinya. Lily memberitahu Klaus bahwa dia sangat mengagumi mereka para mata-mata. Klaus dengan tenang menjawab bahwa dia akan mewujudkannya. Lily mendorong tubuhnya saat kaget mendengarnya. Klaus menasihati Lily untuk jangan menyerah pada cita-citanya seperti itu. Bagi Klaus, Lily memiliki kualitas yang dibutuhkan. Apalagi pertempuran itu sendiri lebih seperti bermain-main. Tetapi Lily merasakan bahaya bagi hidupnya sendiri dan bertindak langsung ke arah tujuannya sendiri. Klaus tidak punya keluhan dan itu menakjubkan. Klaus membiarkan burung-burung di lengannya terbang dan berjalan menuju Lily. Dengan sedikit menendang belenggu dengan ujung sepatunya. Di bawah logika apapun itu bisa berhasil. Kunci belenggu terbuka tanpa perlawanan. Saat itu juga Klaus meminta Lily menjadi pemimpin Tomoshibie. Namun tetap saja Klaus akan jadi bos Tomoshibie. Tetapi seseorang yang bertindak sebagai pusat bawahannya sangatlah penting. Klaus bilang dia tidak tahu apa yang Lily tuju dengan mekar dan bangga pada dirinya sendiri. Tetapi Klaus menawarkan pada Lily menentang misi mustahil sebagai pemimpin Tomoshibie. Lily hanya panik dan tidak tahu apa yang dibicarakan Klaus. Tiba-tiba setelah perlawanannya terhadap bosnya sendiri, Lily tiba-tiba ditawari peran sebagai pemimpin tim mata-mata khusus untuk menantang misi mustahil. Itu seperti wahyu ilahi. Di tengah kegelapan peka, cahaya baru muncul, dihina sebagai kegagalan di lembaga pendidikan masing-masing. Lily melarikan diri dari sekolah itu untuk mengubah dirinya sendiri, dan sekarang jalan baru dalam kehidupannya muncul. Lebih tepatnya Lily menerima diangkat sebagai pemimpin Tomoshibie. Namun Lily bertanya pada akhirnya Klaus masih tidak bisa mengajari mereka. Dengan begitu Klaus menjawab kalau dia sudah menemukan caranya. Dan itu semua teratasi berkat Lily. Lily memeringkang kepalanya dengan bingung, membuat Klaus mengangguk. Klaus bilang dia akan datang dengan metode pembelajaran yang sempurna. Hari keempat di istana Kagero, anggota Tomoshibie telah berkumpul di ruang pertemuan. Berpikir mereka mungkin akan dipaksa melalui pelajaran konyol lainnya. Seperti sebelumnya, mereka semua memiliki ekspresi suram. Ketika semua orang duduk di sofa, Klaus masuk dan berdiri di depan mereka. Para gadis menyerah terhadap perubahan mendadak Klaus, tapi Klaus tidak menyadari atau hanya tidak memperhatikan mereka dan mulai menjelaskan. Klaus mengaku sejujurnya ini pertama kalinya dia menjadi bos dari tim mata-mata, juga sebagai instruktur. Sehingga tidak adanya pengalaman Klaus sebagai pengajar, membuat mereka melewati masa sulit. Klaus minta maaf pada mereka semua, jadi mulai sekarang Klaus ingin mengungkapkan informasi sebanyak mungkin dan yang diizinkan.
jadi mereka memiliki pertanyaan, Klaus akan menjawabnya. Sibylla mengangkat tangannya. Sibylla ingin mengajukan 2 pertanyaan. Pertama, Sibylla bertanya tentang siapa sebenarnya Klaus, namun Klaus tidak bisa mengatakannya. Lalu Sibylla mengajukan pertanyaan keduanya, alasan Klaus memilih mereka untuk misi mustahil. Pertanyaan itu juga tidak bisa Klaus katakan. Sehingga Sibylla kesal dengan mengatakan makan omong kosong. Itu dan matilah. Klaus jelaskan informasi yang dapat diungkapkan oleh mata-mata sangat terbatas. Klaus ingin menceritakan semuanya, tetapi dia tidak diizinkan. Karena itu Klaus ingin membangun hubungan yang dibangun di atas kepercayaan. Itulah artinya menjadi tim mata-mata. Klaus bilang hanya itu yang bisa dia lakukan, jadi Klaus ingin mereka bisa menerimanya. Dengan begitu Klaus menarik napas lembut. Klaus mengatakan bahwa mereka bukan hanya pion pengorbanan. Klaus tidak akan membiarkan mereka mati. Setelah itu ekspresinya Klaus berubah dengan serius, yang bahkan belum pernah terjadi sebelumnya. Klaus berjanji jika bahkan salah satu dari mereka kehilangan nyawanya, Klaus akan mengikutinya dan bunuh diri. Semua para gadis-gadis bisa melihat tekad dan keyakinan dari kata-kata Klaus. Mereka bisa merasakan kalau tidak ada kebohongan dan Klaus benar-benar ingin menyelesaikan misi mustahil bersama mereka. Tapi Sarah dengan suara lemah bilang mereka hanya murid yang dikeluarkan oleh sekolah. Jadi mengerjakan misi mustahil hanya... Kata-kata Sarah langsung dipotong oleh Klaus. Klaus bilang Sarah masih belum mengerti juga. Klaus bilang kalau dialah yang memberi mereka evaluasi yang tinggi. Tanda tanya muncul di atas kepala para gadis. Klaus jelaskan bahwa dialah yang memutuskan anggota Tomoshibie. Klaus mencari mereka semua karena alasan sederhana. Mereka semua memiliki potensi tertidur yang tak terbatas dalam diri mereka. Penilaian manusia kelompok mereka berubah sepanjang waktu. Di lembaga pendidikan yang mereka hadiri, mereka mungkin dikeluarkan, tetapi di sini di Tomoshibie, bagi Klaus mereka semua sangat menakjubkan. Untuk beberapa alasan, gadis-gadis itu merasakan rasa persetujuan yang aneh. Hati Lily dipenuhi dengan sesuatu yang hangat. Berpikir kembali, Klaus selalu terus mengatakannya. Sejak awal tepat ketika mereka bertemu di pintu masuk, Klaus memuji para siswa dengan kata-kata menakjubkan. Bagi Lily, Klaus adalah pria yang sangat baik. Setelah itu, Klaus memberitahu mereka kalau dia sudah menemukan metode yang sempurna untuk mengajari mereka. Klaus kemudian berbalik ke belakang menghadap ke papan tulis. Klaus mengambil kapur lalu menuliskan sesuatu dengan hanya 1 kalimat, yaitu kalahkan aku. Ketika para gadis sibuk menatap kata-kata ini dengan bingung, Lily adalah yang pertama dari mereka yang mengerti metode pengajaran yang diberikan oleh manusia super di depan mereka. Klaus kemudian membuang kapurnya lalu berkata, sisanya mereka akan belajar sendiri. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam nakama.